dan juga selamat malam untuk Pak Angelo Michel. Terima kasih atas partisipasinya pada acara pada malam hari ini. Selamat tahun baru Pak Angelo Michel dan selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian dan juga untuk Pak Budi. Semoga tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 ya. Semoga proses vaksinasi di Indonesia semakin lebih cepat ya supaya ekonomi kita bisa berjalan lebih baik. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA ya mengenai prospek IHSG di awal tahun 2022 dan saham-saham pilihannya ya. Sebelum saya masuk ke acara, saya ingin membacakan CV dari beliau ya. Tahun 1990 sampai sekarang Pak Angelo Michel sebagai authorized dealer Metastock versi 1.0, kemudian sebagai direktur ya, direktur pengembangan bisnis dari Metastock. Tahun 97 beliau mengadakan technical analysis seminar yang pertama kali ya, di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Angelo Michel sebagai pionir ya. Tahun 97 beliau mulai trading saham dan tahun Juli 2007 beliau merilis Bandar Detektor System. Kemudian tahun Maret 2008 beliau merilis AMTA in Bearish System. Kemudian Oktober 2009 merilis AMTA Swing System. Februari 13 merilis AMTA Slingshot System. Pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2013 beliau mengadakan Sistem Trading Expo ya, pameran. Kemudian 2016 Februari beliau meraih sertifikat kompetensi CTA dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan pada bulan April 2017 sampai sekarang beliau mendevelop dan maintain Arrow Trading System for RHB Securities. Dan yang paling terakhir di Oktober 2018 Bapak Angelo Michel merilis AMTA Bandarologi System ya. Jadi beliau ini banyak sekali pengalamannya dan spesialis di technical analysis ya. Tidak membuang tempat dan waktu, kami persilakan kepada Bapak Angelo Michel untuk berbincang-bincang. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Tekjen untuk kesempatan dan waktunya. Mungkin saya langsung share PowerPoint saya ya. Silakan. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik. Jadi kita malam ini akan membahas bagaimana kita bisa, karena ini bulan Januari ini kelihatan berat ya, mulai dari Desember sudah kelihatan berat marketnya, gimana kita bisa survive, dan gimana kita bisa sukses trading di bulan Januari ini. Tapi yang ingin saya fokus adalah bagaimana kita bisa mendapatkan saham pilihan yang bagus dengan price and volume analysis ya. Kalau diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia yang slangnya gitu adalah bandarologi, bandarologi. Bukan bandarmologi ya. Ada istilah juga bandarmologi yang cukup umum, tapi metodenya beda dengan metode yang saya gunakan, yaitu price and volume analysis yang saya namakan bandarologi. Jadi namanya bandarologi. Nah, berikutnya mungkin untuk ini saya bisa skip ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Tekjen. Ini hanya contoh atau tampilan sertifikat kompetensi CTA ya. Jadi kalau mau mengajar technical analysis harus memiliki sertifikat ini ya. Pendidikan bahwa memang kompeten. Nah, kita masuk ke topik. Apakah Januari efek ini perlu menjadi perhatian? Mengapa saya gunakan istilah Januari efek? Karena ini cukup sering digunakan orang ya, January effect, sama seperti window dressing sering digunakan karena seperti window dressing di bulan Desember peluang untuk profit lebih besar
karena seringkali kecenderungan market pada bulan Desember itu naik. Tapi apakah demikian dengan Januari Effect? Kecenderungan market adalah betul-betul naik dengan signifikan sehingga bisa memberikan peluang yang cukup besar bagi kita untuk profit. Ya, apakah benar demikian? Nah, coba kita cek historisnya ya. Kalau kita lihat sekarang bursa dari tahun 90 sampai sekarang itu sudah 30 tahun, berapa kali dalam bulan Januari dia mengalami kenaikan? Dan ternyata hanya ada 20 kali ya. 20 bulan Januari, 20 bulan Januari atau 20 kali di bulan Januari mengalami kenaikan. Dan 10 kalinya penurunan. Berarti apa yang bisa kita simpulkan dari perbandingan kenaikan dan penurunan selama bulan Januari? Probabilitas market naik pada setiap bulan Januari itu hanya 60%. Kenapa saya sebut hanya? Karena coba kita bandingkan dengan window dressing ya, bulan Desember. Bandingkan Januari dan Desember. Nah, di bulan Desember dari periode yang sama, rentang waktu yang sama 30 tahun dari tahun 1990, market mengalami kenaikan pada setiap bulan Desember kecuali pada 3 tahun saja. Hanya di 3 tahun saja bulan Desember itu market tidak mengalami kenaikan. Itu berarti probabilitas market akan naik pada setiap bulan Desember adalah 90%. Lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi daripada probabilitas dari kenaikan di bulan Januari. Maka apa kesimpulan saya secara pribadi untuk istilah January Effect? Kesimpulan saya adalah ini, yaitu January Effect itu overrated, terlalu dinilai tinggi ya. Jadi ya kita anggaplah Januari ini sama seperti bulan-bulan lainnya, Februari, Maret, April, Mei. Tidak seperti bulan Desember, di mana memang di sana sejarah membuktikan peluang kenaikan di bulan Desember adalah 90%. Oke, itu untuk perbandingan antara January Effect dan window dressing, dan kita bisa tahu jadi sikap kita di bulan Januari ini bagaimana, apakah sama dengan sikap kita di bulan Desember. Di bulan Desember memang kita akan lebih semangat, lebih leluasa ya untuk trading, walaupun di Desember kemarin itu berat ya. Tapi tetap naik tipis di bulan Desember kemarin. Nah, di January Effect ya kita jangan anggap ini seperti window dressing di mana kita bisa leluasa trading, bisa profit dengan mudah. Kita harus trading dengan hati-hati, dengan lebih banyak parameter untuk memastikan sampilan kita memang kecenderungannya adalah naik ya. Intinya adalah kalau semua sih mau profit ya dalam hal trading, tapi bagusnya sih bukan sekedar profit, tapi profitnya gede gitu, profit big time. Nah, itu ada caranya. Nah, nanti di materi webinar hari ini, malam ini kita akan lihat caranya kita bisa profit yang cenderung besar ya, daripada sekedar profit. Nah, bagaimana caranya? Nah, AMTA akan menggunakan, atau saya akan menggunakan metode analisa price and volume untuk menemukan saham-saham yang sedang dipegang dan diangkat oleh para big player. Jadi, mengapa digunakan volume untuk mencari atau mengidentifikasi transaksi para big player? Kenapa kita fokus mengetahui transaksi big player? Karena namanya big player, berarti dia punya uang yang relatif besar, sehingga pada waktu dia trading, itu akan dengan mudah memengaruhi arah harga. Ya. Kalau big player jual, ya harga akan cenderung turun. Kalau big player beli, harga akan cenderung naik. Ya. Ini yang akan kita gunakan ya metodenya. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan hal ini dengan melihat chart ya? Karena materi malam ini adalah menggunakan chart ya. Technical analysis. Kita harus tahu komponen chart penting yang menunjukkan atau adalah hasil kerja dari para big player. Nah, dua komponen ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus ketahui di mana ada demand power atau di mana ada selling pressure yang berasal dari kerja bandar ya. Dan di mana ada support dan di mana ada resistance yang dihasilkan oleh bandar juga. Jadi bukan
support resistance yang biasa ya, tapi ini melibatkan kerja bandar karena pasti support resistance yang dibuat oleh big player itu pasti akan lebih kuat ya daripada support resistance biasa. Nah, bagaimana caranya kita menemukan aksi para big player ya atau bandar di chart? Caranya adalah mencari satu volume spike. Cari volume spike. Kalau volume spike itu kan berarti volume yang cenderung lebih tinggi dibandingkan volume di sekitarnya. Kalau volume spike itu relatif tingginya itu kelihatan banget. Nah, volume yang besar itu tidak mungkin dihasilkan oleh transaksi retail. Pasti dihasilkan oleh transaksi para big player. Sementara volume-volume lainnya yang cenderung lebih kecil itu bisa dihasilkan oleh para big player, tapi bisa juga dihasilkan oleh para retail. Maka kita pilih yang pasti-pasti aja, yaitu volume spike yang sudah pasti itu adalah hasil kerja para big player. Nah, bagaimana para big player ini setelah kita temukan dalam bentuk volume, kita harus temukan juga volume itu menunjukkan demand power atau selling pressure. Maksudnya, kalau volume itu menggambarkan demand power, maka big player pada volume itu, pada transaksi di volume itu dominan dengan aksi beli. Kalau big player dominan dengan aksi jual di volume spike itu, maka volume itu akan menjadi selling pressure. Nah, di mana lokasi demand power dan selling pressure-nya, yaitu di lokasi candle yang memiliki volume spike itu. Dan itulah yang akan kita temukan sebagai support dan resistannya, sebagai support dan resistannya. Nah, di sini kita bisa, oke, kelihatannya ininya. Nah, support resisten itu yang perlu kita temukan ya. Kalau berasal dari big player itu pasti akan signifikan. Nah, mari kita lihat contohnya di chart ya. Di chart saya ambil ini dari chart spot ya, punya Sukor Invest. Nah, pertama kita cari volume spike ya. Ketemu satu volume spike ini di sekitar sini yang paling tinggi itu yang ini nih. Yang ini volume spike-nya. Nah, volume spike ini dimiliki oleh candle yang ini. Maka setelah kita menemukan volume spike, kita ingin tahu ini demand power atau selling pressure. Transaksi big player di sini itu demand power atau selling pressure. Mereka dominan dengan beli atau dominan dengan jual. Kita bisa tahu dari mana? Dengan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan ternyata yang selanjutnya terjadi adalah harga naik. Berarti di sini big player pasti beli. Nggak mungkin jual. Kalau jual, harga pasti turun. Nah, di sini big player pasti beli ya. Maka ini sudah kita identifikasi sebagai demand power, dan di mana supportnya? Supportnya ya candle itu sendiri. Candle itu sendiri menjadi support ya. Karena big player beli di sini, harga didorong ke atas, ini menjadi support ya. Support versi big player ya. Kalau basic technical kan support itu di sini ya. Di sini ya. Nah, kalau versi bandarologi istilahnya kita melibatkan price and volume, relasi keduanya, maka ini menjadi support yang kuat. Nah, kita cari lagi volume spike yang lain ya. Seperti petunjuk tadi, kita cari volume spike, lalu kita cari itu demand power atau selling pressure, lalu kita cari support dan resistance. Kita baru ketemu demand power dan support. Nah, kita mau cari selling pressure dan resistance. Nah, kita cari volume spike berikutnya adalah ini ya. Yang kedua yang paling tinggi. Itu diwakili oleh candle ini. Nah, bagaimana kita tahu ini adalah sebetulnya penjualan? Kalau dia pembelian, harga pasti akan naik ke atas kan? Ternyata enggak, tapi malah kalau kita tarik garis lurus ya, garis lurus di sini, ternyata ditembus ke bawah. Nah, berarti kita anggap ini sebagai penjualan di sini. Ini berarti selling pressure di sini. Dan kalau kita sudah ketemu ini sebagai selling pressure, kita ingin tahu resistennya, karena kalau resisten berarti bicara menahan harga naik, itu berarti akan menghasilkan resisten. Di mana resistennya yaitu di candle yang memiliki selling pressure ini, yaitu candle yang ini. Baru kita ketemulah resistennya. Jadi udah ketemu ya. Ini komponen chart penting untuk melakukan analisa price and volume, cari demand, power, cari selling pressure, cari support, dan cari resistance. Nah, kalau kita sudah ketemu ini,
kita bisa mulai melihat ini harga ke depannya akan naik atau turun. Nah, kita butuh satu volume spike lagi untuk mendukung itu demand power atau selling pressure. Kalau ada tambahan demand power, berarti harga cenderung terdorong ke atas. Kalau tambahannya selling pressure, berarti harga akan cenderung terdorong ke bawah. Nah, kalau kita lihat volume spike selain ini, yang mana? Ini ya, yang ketiga yang paling tinggi ya. Nah, ini apa? Udah jelas ya, ini pasti demand power karena besoknya harganya naik ya. Itu sudah pasti demand power. Dan di mana supportnya? Ya, di candle ini juga seperti cara yang sudah kita lakukan tadi ya. Disitulah supportnya. Jadi ini support yang lebih rendah daripada ini karena dia adalah demand power ya, candle yang memiliki demand power dalam volume spike ini. Tapi sebetulnya kita hanya butuh sebetulnya hanya dua ya. Nggak perlu butuh sampai banyak ya, cari demand power selling pressure. Kita pilih dua yang tertinggi aja volume spike-nya. Karena itu pasti yang lebih dominan dibandingkan volume-volume lain yang lebih rendah ya. Nah, berikutnya untuk mempermudah pencarian saham malam ini, kita akan menggunakan aplikasi yang tadi sudah sempat diobrolkannya dengan Pak Tekjen, yaitu aplikasi yang secara otomatis bisa menemukan komponen chart yang penting tadi, yaitu volume spike, demand power, dan selling pressure, dan support resistance. Bagaimana penampakannya? Nah, ini dia. Ini sudah otomatis muncul ya. Support, resistance sudah dicariin, demand power, dan selling pressure juga sudah dicariin. Kita bandingkan dengan di spot tadi. Sama ya. Ada support, ada resistance, ada demand power, dan selling pressure. Nah, itu sama ya. Ini udah dicariin. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengoprek-oprek grafik, walaupun bisa juga ya. Kalau nggak pakai aplikasi ini, bisa juga kita oprek-oprek manual chartnya untuk menemukan demand power, selling pressure, support, dan resistance versi para big player. Nah, setelah kita sudah menggunakan aplikasi yang mempermudah ya untuk melakukan price and volume analysis. Nah, protokol yang kita gunakan untuk pencarian sahamnya adalah pertama tadi sudah dibahas ya, mencari volume spike, demand power, dan selling pressure, support dan resistance. Nah, untuk pencarian sahamnya kita harus filter, yaitu kalau di chart itu kita temukan demand power lebih besar daripada selling pressure, itu bagus. Karena berarti pembelian mendominasi kan, kalau demand power lebih besar daripada selling pressure, atau demand lebih besar daripada supply kan kalau bahasa umumnya ya. Kemudian kita cari support dan resistance yang lebih dekat ke harga, karena itu akan lebih besar pengaruhnya ke harga. Kalau agak jauh itu pengaruhnya kurang signifikan ya. Tapi kalau dekat, misalnya kalau harga dekat di support, berarti harga akan cenderung lebih mudah didorong ke atas. Atau kalau harga dekat di resisten, berarti harga akan cenderung dengan mudah didorong ke bawah. Nah, ini harus kita cari nih. Tentu untuk cari harga naik adalah untuk cari saham yang mau dibeli adalah harga yang dekat support. Tapi kalau untuk cari harga saham yang sudah kita hold dan kita mau jual, cari yang dekat resistannya. Itu petunjuk kita nanti kapan beli, kapan jualnya. Dan yang terakhir kita harus filter trading range terbesar. Tujuannya apa? Untuk profit yang cenderung lebih besar. Apa bunganya kok trading range bisa membantu kita mendapatkan profit yang lebih besar? Ini bukan bicara peluang ya, bukan bicara probabilitas profit, tapi besar profitnya kalau memang posisi kita benar. Mengapa trading range bisa menunjukkan ini? Karena trading range adalah rata-rata besarnya pergerakan harga dalam 5 hari. Jadi kalau nanti di aplikasi itu ditunjukkan trading range besarnya 15%, itu berarti aplikasi itu sudah menghitung bahwa karakter saham ini rata-rata pergerakan harganya selama 5 hari itu 15%. Sehingga semakin gede persentasenya, ya semakin besar profit kita nantinya kalau kita posisinya benar ya, karena pergerakan harganya relatif lebih besar. Nah, biasanya kalau di saham-saham blue chip ya, itu saham-saham yang likuiditasnya tinggi, tipis biasanya
trading range-nya. Maka saya pribadi nggak terlalu suka ya trading saham-saham yang blue chip karena pergerakannya tipis, profitnya kecil ya. Tetapi nggak semua sih, ada juga saham-saham yang blue chip yang trading range-nya besar, boleh pilih di situ. Nah, itu untuk aplikasi ya. Nanti kalau mau ada yang tanya lebih lanjut mengenai aplikasi Antamarfol ini, silakan hubungi di nomor WA yang tercantum di slide ini. Nah, selanjutnya saya akan stop share untuk menggunakan aplikasi ini, melihat bagaimana peluang kita di bulan Januari, khususnya selama seminggu ke depan ya. Jadi Jumat sampai Jumat depan ya, karena kita mau cari saham-saham yang cocok untuk dalam waktu dekat aja kita beli. Baik, saya stop share dulu. Saya share aplikasinya ya. Sorry, stop. Kita mau bahas berserta dengan ininya, jadi mungkin pakai ini aja. Ini berarti saya harus matikan dulu virtual background-nya supaya bisa kelihatan ya. Nanti pembahasannya gampang. Nah, kalau saya boleh di spotlight, saya spotlight aja sendiri bisa ya. Jadi untuk melihat cara kerja kita nanti melakukan pencarian sahamnya bisa lebih jelas. Oke, di sebelah kiri ini adalah metode pencarian saham ya yang bagus-bagus untuk kita beli nantinya. Pertama tadi sudah kita bahas, cari volume spike, lalu cari apakah itu demand power atau selling pressure, lalu cari support dan resistance-nya yang berasal dari demand power dan selling pressure-nya juga sebetulnya. Nah, setelah ketemu, baru kita filter untuk saham-saham yang dibeli adalah kalau demand power-nya lebih besar daripada selling pressure, dan support resistance-nya, khususnya support ya kalau untuk beli yang lebih dekat ke harga. Dan untuk profit yang lebih besar, kita cari trading range yang lebih relatif besar ya. Nah, sebelum kita cari, mungkin kita boleh bahas market dulu ya. Market bulan Januari ini gimana? Coba saya ubah dulu ke daily. Nah, sebetulnya kalau kita melihat chart IHSG di sini, di akhir September ya, di akhir September atau ya akhir September nih, itu sudah ada pembelian besar sekali ya. Ini nilai transaksinya gede banget, coba kita cek. Volume di bawah ini, histogram di bawah ini bukan lembar saham, tapi nilai transaksi dalam rupiah ya. Berapa T itu dalam rupiah. Nah, kita lihat dibandingkan sebelum-sebelumnya ya, atau setelah atau sebelumnya, ini transaksi terbesar nih. Tanggal 30 September dan 1 Oktober itu transaksi terbesar. Dan ini transaksi apa? Transaksi beli, nggak mungkin jual, karena setelah itu market naik ya. Tetapi sayang, setelah itu ada yang jual ya, kalau kita geser dikit. Nah, ini sebenarnya ada yang jualan nih, sekelompok. Di mana jualannya, coba kita cek. Ini harus kita geser dulu untuk kelihatan yang jualannya. Nah, itu ada yang jualannya. Ketahuan ini jadi resisten, sehingga market koreksi, dan sampai sekarang tidak ada konfirmasi ada pembelian seperti di sini lagi, gitu, nggak ada. Jadi kita lagi tunggu demand power itu. Ini kan bisa kita sebut demand power tadi yang sudah kita bahas. Ini demand power, ini supportnya nih. Kita lagi tunggu demand power baru seperti ini yang bisa menghasilkan market kembali kepada uptrend ya. Ini sekarang sideways, belum uptrend. Tapi kalau kita lihat secara jangka menengah, yaitu chart weekly, nah ini menarik. Kalau kita lihat di chart weekly ya, kita lihat di akhir September dan Oktober ini akan ada aksi beli yang cukup besar, dan setelah itu tidak ada aksi jual yang signifikan secara menengah ya. Jadi kita sedang tunggu, memang sedang tunggu ditarik ke atas ini. Ini hanya sideways aja, sedang konsolidasi. Ada sesuatu yang ditunggu oleh pasar agar pasar bisa bergerak naik ke atas. Mudah-mudahan tidak ada selling pressure yang baru yang gede, mudah-mudahan. Tapi saat ini belum ada itu, maka kita masih berpikir positif, tinggal timingnya aja. Tapi karena sekarang masih
merah gini ya, kita ya harus lebih hati-hati. Oke, itu untuk market. Nah, sekarang kita ingin melakukan pencarian dengan memenuhi protokol ini ya. Protokol yang ini yang kita penuhi. Kita lakukan pencarian dengan metode explore ya. Kita cari aja saham-saham yang uptrend, karena itu kan akan lebih mudah untuk naik. Kalau dia sedang uptrend, kita klik ya uptrend. Dalam waktu beberapa detik dia akan tunjukin saham-saham yang sedang uptrend. Walaupun dia koreksi tapi masih tergolong uptrend ya, itu kan bagus berarti. Nah, kita ingat di sini kan di filter itu ada yang cari yang trading range terbesar ya, supaya kita bisa profitnya relatif gede, maka kita short aja di sini sebagai trading range yang terbesar, kita short. Nah, itu yang paling gede itu atap. Tetapi 1, 2, 3 loketnya kita harus cari dulu nanti di chartnya, dan filternya 1 dan 2 kita harus cari juga ya. Kita cek deh atap deh. Ini rata-rata nilai transaksinya berapa ya? Nah, kalau kita lihat di sini hanya 5,45 miliar rupiah per hari. Jadi ini cukup tidak liquid ya, tapi masih dalam batas toleransi. Kalau mau trading di sini ya boleh, tapi jangan gede-gede, nanti bisa beli nggak bisa jual. Nah, kita ingat ya, loket volume spike. Ada volume spike di sini, ada 2 kita ketemu ya. Nah, kebetulan aplikasi ini sudah menunjukkan ini adalah selling pressure, tapi kita belum ketemu demand nih. Cari demand-nya. Nah, untuk mencari demand, di mana di chart daily itu belum ketemu, kita harus cari di chart intraday. Nah, coba kita pecahkan intraday. Di hourly ya. Hourly itu yang paling panjang. Dan ternyata 2 volume spike yang ketemu, 2 volume spike yang ketemu itu adalah selling pressure juga. Berarti yang 2 volume tertinggi yang pasti mencerminkan big player, dua-duanya bicara soal jualan, selling pressure. Coba kita pecah lagi yang lebih kecil ya. Untuk melihat di lokasi itu, apakah benar? Benar ya, 2 volume tertinggi ini yang pasti big player bukan retail, jualan. Jadi atap tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi nomor 2 ini, nomor 1, di mana demand power lebih besar daripada selling pressure. Yang ada malah kebaca selling pressure-nya karena gede banget. Kalau tuh ada demand yang tidak terbaca itu pasti kecil. Jadi kita skip aja atap nih. Nggak masuk dalam pilihan. Tapi kalau kita lihat, tapi ini naik. Nah, ini yang disebut dengan jebakan Batman ya. Hati-hati. Hati-hati karena big player jualan tuh di atas. Coba kita pecah lebih sedikit lagi. Apa benar dia jualan? Benar, jualan di atas. Jadi hati-hati ya dengan jebakan Batman kayak gini. Nah, kita skip ke saham berikutnya. Kalau DAX ini masih di suspend, kita skip lagi IELTS. Bagaimana dengan IELTS? Ada nih volume spike ketemu. Oh, rupanya demand power nih. Dan support. Nah, coba kita cek apakah ada selling pressure. Nah, kan nggak ketemu selling pressure karena dua volume tertinggi ini semuanya menunjukkan demand power. Nah, coba kita pecah ke intraday untuk memastikan aja. Kalau tuh ada selling pressure, gede banget nggak selling pressure? Nah, di hourly ternyata tetap demand power ya. Ada selling pressure nih, kita lihat ini merah ya. Segede apa selling pressure-nya? Kita zoom. Rupanya dia nih selling pressure-nya. Kalah dengan ini ya, berarti filter yang demand power lebih besar daripada selling pressure sudah terpenuhi. Nah, sekarang harga harus terdekat dengan support resistance. Apakah ini terdekat? Oh, ternyata udah ada di dalam malah ya. Kita ingin lihat harga itu lepas dari supportnya, tetapi dekat gitu. Nah, kita coba kita pecah lagi. Kalau di dalam itu agak sulit lihatnya ya. Nah, ini masih di dalam. Nah, ini ada demand power masih lebih gede daripada selling pressure-nya. Coba kita pecah lagi di 5 menit. Itu ada selling pressure, tapi karena 5 menit pasti kecil kan. Nah, di mana demand power-nya? Nah, kalau udah intraday kecil ini agak berat nih di unzoom-nya. Coba kita lihat. Nah, di sekitar situ ya. Oh, bukan. Harus di unzoom lagi. Nah, kelihatannya semua di dalam ya. Jadi agak sulit kita menemukan bahwa support itu sedang berperan ya. Berperan di harga. Karena kalau di dalam itu takutnya dia masih
masih tersimpan di dalam ini lama. Jadi kita gunakan aja chart yang daily. Di sini sudah lepas dari demand power ini ya. Ini dekat dengan demand power yang di bawahnya, dekat dengan support yang di bawahnya. Ini berarti masih oke ya. Jadi ALS bisa menjadi salah satu pilihan kita untuk seminggu ke depannya. Karena dia nggak ada selling pressure yang kebaca di chart daily ya. Oke. Dan trading range berapa? 32%. Berarti dalam 5 hari pergerakannya itu rata-rata 30%-an. Dan kalau kita lihat ya memang ekstrim ya high low-nya ya. Dari 310 ke 400 itu udah berapa persen tuh. Memang gede ya, dalam satu hari aja udah bisa. Ya beberapa hari aja udah bisa 20-30%. Jadi memang cepat pergerakan harganya. Sudah dihitungin oleh aplikasinya ya 32%. Nah sekarang kita cek yang lain. CBMF. Nah dari sini aja sudah kelihatan yang ada selling pressure. Jadi kita abaikan aja ya. Yang kebaca selling pressure, demand kecil tuh. Ada selling pressure gede banget, jadi abaikan aja dulu. Kalau tuh kita mau cari yang terdekat, boleh. Karena kan kita mau jangka pendek. Di hourly pun selling pressure. Demand-nya ada nih gede nih. Ada gede. Oh, nah untuk hourly ini kayaknya bagus nih. Demand-nya di bawah, harga sudah ada demand. Nah coba kita pecah lagi untuk lihat spesifik lagi. Tapi berarti ini pasti tradingnya jangka pendek banget karena sudah di hourly ya. Mungkin untuk sehari 2 hari. Coba lihat lagi demand-nya di mana. Nah, dapat. Nah, ini berarti CBMF ini untuk sehari 2 hari ini masih oke nih. Dia sudah ada di support yang cukup kuat nih, di 94 ya. Dari demand power di sini nih ada support kuat. Kalau kita bandingkan dengan daily, yang mungkin bisa lebih panjang, dia memang lagi nggak bagus. Tapi kalau untuk jangka pendek, mungkin untuk sehari 2 hari cocok nih. Kebetulan memang ada bottom fishing yang durasi tradingnya itu 2 hari ya, berarti memang cocok nih. CBMF untuk trading 2 hari. Jadi silahkan nih. Bagus ya. Karena di intraday tadi demand lebih besar daripada selling pressure. Berikutnya TNCA ya. Ini 28% trading. Kalau CBMF tadi 29%. TNCA. Nah, coba kita zoom cari volume spike yang terdekat ya. Ada nih volume spike terdekat ini dan ini. Ini lebih besar ya daripada selling pressure-nya, demand power-nya, dan ini support-nya. Ini resistannya masih nempel. Kita mau lihat lebih spesifik, berarti kita harus pecah ke intraday untuk bisa melihat lebih spesifik. Ada situ. Nah, ternyata memang demand power-nya tetap lebih gede ya, selling pressure-nya sampai nggak kelihatan, karena hanya 2 yang diizinkan untuk pasang support resistance. Kalau kita zoom di mana demand ini hilang, baru kelihatan. Nah, baru kelihatan tuh. Resistennya, ini selling pressure, tapi masih kalah dengan demand. Berarti TNCA juga masih oke ya untuk kita jadikan saham pilihan kita seminggu ke depan. Berikutnya, buka. Nah, ini saham yang sering menyebalkan. Ini udah nggak kelihatannya support resistance, demand juga lagi di selling pressure. Coba kita pecah ke hourly, apakah dalam jangka pendek sekali bisa kelihatan bagus. Nah, demand-nya kecil banget ya. Selling pressure belum terbaca, kita pecahin lagi. Demand-nya masih kecil, selling pressure masih gede. Pecah lagi, apakah ada penyesuaian, dan ternyata tidak ya. Jadi kelihatannya memang buka nggak cocok ya di intraday 5 menit, malah dua-duanya selling pressure yang terbaca. Jadi jangan. Berat. Berikutnya CSIS, ini 25% nih trading range-nya. Nah, ini ada imbang ya. Kita pecah aja karena ini masih nempel ya support resistance-nya. Kita ingin ada support resistance yang ada terpisah sebagai jarak capital gain kita. Itu gambaran capital gain kita ya. Masih nempel. Kita pecah lagi. Nah, ini udah pas banget di bawah ya. Kelihatannya sih bakal berat nih karena selling pressure-nya ada beberapa ya. Kalau kita intraday 5 menit, itu jualan di atas, lalu coba cek ada lagi gede nggak jualan di atas. Demand-nya di mana? Nggak dapat ya. Jadi sampai saat ini demand masih lebih kecil daripada selling pressure, tidak terpenuhi ya filter ini. Kita skip.
BVIC. Nah, ini. Tapi masih nempel ya. Ini memang demand lebih besar pada selling pressure. Tapi kita pisah dulu support resistannya. Kita lihat supportnya kuat ya. Makanya dia rebound. Tapi takutnya itu adalah technical rebound. Di mana demand-nya. Dan ternyata tidak tertangkap, berarti memang akan berat nih. Coba lihat di intraday lebih kecil lagi, siapa tahu dapat. Nah, ini berarti jangka pendek banget nih. Jangka pendek banget. Dan itu pun berat ya, ada resisten di sini. Capital gain-nya tipis. Jadi lebih baik jangan ya untuk BVIC. Berikutnya BEPS. BEPS bagus banget nih demand-nya bagus. Lagi koreksi. Nah, di mana selling pressure-nya? Coba kita pecah. Selling pressure-nya di mana? Nah, secara intraday belum ketemu demand yang signifikan di dekat-dekat ya. Berarti di area yang luas tadi itu bisa jadi masih turun dia ke bawah. Masih turun ke bawah. Kalau tuh ada demand di sini kita lihat ya. Di 5 menit kita lihat ada demand. Capital gain-nya cuma segini. Ini ada demand ya di sini. Ada support, capital gain-nya hanya sampai di sekitar 50-90. Nggak terlalu besar ya. Jadi capital gain-nya kecil, kurang menarik ya. Jadi lebih baik kita jangan dulu. Di chart daily ini dia ada di dalam ya. Dia mungkin masih akan turun ke sini lagi. Jadi kita tunggu. Jangan dulu untuk BEPS. Berikutnya DGIK. Ini demand-nya gede banget. Tapi kita mulai yang terdekat nih. Ada volume spike. Volume spike. Nah, ada volume spike gede banget. Kita nggak tahu itu apa nih. Kita harus pecah ke intraday untuk mendapatkan itu demand atau selling pressure. Coba. Ternyata demand nih. Berarti DGIK ini masih oke ya. Masih oke, tetapi ini masih di jangka pendek. Coba kita 15 menit. Kalau ini demand yang lebih gede juga berarti oke. Betul ya, demand-nya nih masih agak bagus ya. Berarti ini DG masih oke. Nanti kalau dia break ke atas yang resisten big player ini, itu akan lebih oke lagi. Tapi yang jelas sekarang ini oke nih. Ada bottom fishing lagi. Ini cocok untuk kita masukkan ke dalam stock pick ya selama seminggu ke depan. DG. ESIP. Nah, ini masih 20-an% nih. Nah, ESIP ini ada selling pressure. Nah, ini kita nggak tahu nih yang tanggal 16 nih. Volume spike-nya itu selling pressure atau demand power. Coba kita pecah. Tanggal 16 itu apa? Oh, ternyata demand-nya kalah gede ya dengan selling pressure. Berarti udah nggak memenuhi ini. Kita skip aja ESIP. Itu kecenderungannya akan turun lagi. Oh, nanti kita coba cari yang 20 ke atas ya. Kalau 20 ke bawah itu akan banyak sekali. Nanti waktunya akan kurang memadai. Nah, oils nih. Baru ketemu demand. Kita mau cari selling pressure-nya. Baru ketemu support, kita mau cari resistennya. Kita pecah. Nah, itu resisten. Di mana supportnya? Nah, secara intraday baru ketahuan nih. Yang lebih sempit itu ternyata resistennya. Kalau kita bandingkan dengan demand, ini kan luas nih. Ini kan luas ya. Di sini ada volume spike lagi. Kita ingin tahu sebetulnya yang luas ini seluruhnya demand atau enggak setelah kita pecah di intraday, dan ternyata itu enggak ya. Di intraday kelihatan lebih spesifik. Dia sebetulnya jualan di atas. Jadi lebih baik jangan dulu sampai kita ketemu demand yang bagus di bawahnya ya. Nah, ini kan sudah turun harga, belum ada demand yang ketangkap. Volume tergede itu di atas. Jadi jualannya itu besar di atas. Jadi ini kemungkinan masih akan turun lagi ya. Kita tunggu sampai ada demand baru di chart intraday. Jadi oils jangan dulu ya. Kalau dia rebound takutnya itu technical rebound, hanya jebakan Batman.
Permisi Pak Angelo. Ya, Pak Tekjen. Ya, Pak. Wah, ini menarik sekali Pak ya. Bapak bisa dengan lincah memainkan jari-jari di scroll lock Pak ya. Ini kalau saya langganan ini apakah diberi trainingnya Pak? Kan nggak mudah saya lihat tuh. Berbagai macam time frame itu apakah ada trainingnya Pak? Yang penting kan trainingnya Pak. Nah, jadi memang sudah ada paket training rekamannya, rekaman cara bacanya, cara dapat dasar filosofinya, kemudian ada grup untuk pengenalannya selama sebulan. Jadi diajarin, Pak. Gitu Pak ya. Yang di bawah itu kan kata Pak Angelo kan itu nilai rupiah ya, perdagangan Pak. Ya, Itu kadang kalau saya lihat ada yang langsung ada. untuk indeks nilai rupiah, tapi kalau untuk saham ini lembar saham. Oh, kalau lembar saham ya, kalau untuk Hmm. saham. Kalau ini rupiah malah nggak relevan, kan harganya berubah-ubah. Ya, ya, Jadi ya. harus lembar saham kalau untuk saham. Pak itu kadang ya, yang diagram badang di bawah itu kadang dia ada warnanya, tapi kalau ada yang tinggi dia kok warnanya kok putih ya. Itu kenapa Pak? Padahal tuh dia tuh tinggi. Karena belum ketemu itu demand power atau selling pressure. Belum. Oh begitu ya. Misalnya ini nih. Misalnya yang mana tadi ya? Ada satu tuh kotak tinggi tapi putih warnanya. Tapi Nah ini nih. yang pendek-pendek sudah bisa ada tahu warnanya. Ini panjang kan? Ya. Tapi belum berwarna kan? Karena harga belum keluar ke atas candle ini atau keluar candle ini. Jadi belum tahu dia beli atau jual di sini. Kalau harga naik ke atas ini, baru ini akan biru. Berarti dia pasti beli. Udah pasti beli karena harga naik. Kalau dia jual, harga pasti turun. Nah, di atasnya resisten, di atasnya resisten. Ini belum naik atau turun, jadi kita belum tahu beli atau jual di chart daily ya. Di chart daily. Tapi kalau kita pecah ke intraday, itu seringkali bisa ketahuan. Karena chart intraday kan berarti candlenya lebih jangkauannya lebih kecil daripada chart daily ya. Intraday itu dibagi dalam jam-jam gitu atau menit ya. gitu. Ada 60 menit, 1 jam, ada 30 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit, dan 1 menit. Ini untuk melihat fokusnya support resistance yang terkuat itu ada di mana, di candle mana. Itu bisa lebih fokus. Daripada lebar gini kan, kita bingung di sebelah mana persisnya supportnya gitu. Tapi setiap time frame kan nanti support resistance-nya berbeda, Pak. Betul, tapi jadi lebih fokus. Lebih fokus di mana support yang lebih kuat. Tapi kita pakai yang mana? Gimana cara penentuannya, Pak? Nanti saling mendukung, Pak. Saling mendukung. Oh, gitu, Seperti Pak, ya. di sini ya. Ini kita cek di daily. Ini ada yang tinggi, kita ngatur itu apa. Nah, kita lihat di 1 jam dan ternyata di situ adalah yang gede banget itu adalah jual. Jual yang gede banget. Gitu, Pak, ya. Daripada beli. Jadi kita bisa lihat bahwa yang gede ini lebih mengarah kepada jual daripada beli. Makanya harga memang cenderung turun tuh. Nah, kalau itu terjadi, kita sudah lihat bahwa yang tinggi adalah jualan, ini berarti masih akan turun tembus. Dia akan menuju ke support yang berikutnya di sini. Oh, kotak hijau itu namanya support, Pak, ya? Support, karena berasal dari candle yang memiliki volume spike. Berarti dia itu kisaran ya? Berarti support itu kisaran ya? Ya, area. Sebetulnya support itu umumnya kisaran ya. Kalau bisa ketemu di satu level, itu harus dipastikan memang di satu level itu transaksinya besar. Gitu. Nah, biasanya itu harus dilihat di chart per menit. Nah, kalau set scalping itu harus lihat chart per menit, Pak. Karena lebih sempit. Nah, kayak di sini 128 sampai 129 itu ada volume spike. Nah, ini berarti resisten kuat banget di harga 128 sampai 129. Cuma beda satu fraksi ya. Satu repis, Pak. Ini menjadi cukup signifikan nih. Ya, ya, ya. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat ya. Pak, ini ada yang tanya agro, Pak Angelo. Agro. Nah, agro ini udah kelihatan jelas big player-nya jualan terus ya. Kalau kita geser kiri dikit supaya volume spike ini jangan kelihatan di layar ya. Ini ada demand besar, tetapi setelah itu memang dia kan naik makanya karena demand. Nah, setelah itu nah ini rupanya demand-nya itu nggak kuat dengan penjualan dari sini, Pak.
Ini memang tadi demand-nya hijau, tapi karena penjualan di sini lebih gede ya daripada demand ini, kena resisten dia berat turun ke bawah. Nah, kalau kita zoom, sini kan jualan kelas. Nah, di sini jualan lagi tuh. Setiap volume spike, 2 volume spike tertinggi akan dicari itu demand power atau selling pressure. Nah, di sini ketemunya selling pressure. Ini berarti resisten. Dan yang terakhir, kalau kita zoom ya, ini ada volume spike. Nah, di hari tanggal 5 ada volume spike. Hari ini turun, berarti ini jualan. Nggak mungkin beli. Kalau beli, harga naik dong. Ketemu resisten baru di sini. Jadi untuk agro jangan dulu ya. Jangan dulu. Kalau Karena mau, baru jualan kemarin. kalau mau beli-beli, nunggu dulu. Kalau beli, nunggu sampai ada demand power yang terkonfirmasi. Oh, begitu, Pak ya. Iya, iya, iya. Contohnya di sini saya geser sedikit, ada demand power yang terkonfirmasi. Nah, ini kan ada demand power yang terkonfirmasi. Pada waktu Ya, harga ke sini, ini terkonfirmasi jadi hijau. Saatnya kita beli, lalu kita hold ya. ya. Jualnya kapan? Sebenarnya sih sudah diwakili oleh dia, tapi kalau kita mau lihat jelas di chart, jualnya kapan? Nah, waktu confirm ini jadi resisten nih. Confirm ini penjual. Nah, kita jualnya berarti di sekitar sini. Pak, kalau yang hijau kotak itu, yang garis bawah itu dipakai sebagai support untuk masuk, boleh nggak, Pak? Bisa, bisa. Bisa dibaikkan sebagai untuk masuk. Itu di level berapa, Pak? Yang garis bawah itu, Pak? Yang ini, Ya, itu. Itu di harga berapa, Pak? Yang garis bawah hijau itu di low 1850. 1080. 1850. Oh, 1850. Hmm. Pada Agro. waktu itu ya, ini support. Tapi kalau misalnya big player-nya jualan terus, ini bisa kalah demand-nya. Coba saya geser lagi ya. Nah, ternyata ini 2 kali jualan kan di sini dan di sini nih. Belum tembus 1850. Tapi kita udah lihat nih jualan dua-duanya nih gede di atas. Berarti peluang untuk tembus 1850 itu sangat besar karena demand-nya Oh, berarti kalah ya. oh. Hmm. Maka dia berubah menjadi resisten. Iya, iya, iya. Ya, Pak, ada yang tanya, boleh, Pak? Pak Angelo? Arto ya. Ya, Arto sama BBRI, Pak. Arto confirm hari ini ada yang beli ya. Big player confirm dengan demand power-nya itu yang ini nih. Nah, yang ini demand power-nya nih. Nah, ini kan ada volume spek Pak yang kita belum tahu apa Hari ini ya? hari ini. Kita tahunya kan besok kalau ada tembus ke atas atau bawah kan. Tapi kita bisa tahu lebih dulu dengan percaya itu ke intraday. Untuk tanggal hari ini, tanggal 6 ya. Nah, tanggal 6 ada volume spek yang belum ketahuan juga. Berarti kita harus pecah lagi. Tanggal 6. Nah, ini tanggal 6 semua ya. Oh, tanggal 6 semua. Mulai dari sini nih, tanggal 6 nih. Dan Oh, ternyata yang gede itu adalah demand nih, demand. Tapi ada satu lagi volume spike yang belum ketahuan nih, Pak. ya. Dia cenderung lebih tinggi daripada yang lain ya, kecuali ini ya. Kita harus pecah lagi supaya kita bisa lebih pasti. Takutnya itu selling pressure. Kalau yang warna biru itu apa, Pak? Sama demand ya, Oh, demand. di mana? Cuman nggak dibuat supportnya karena memang support dan resistance itu hanya diizinkan 2. Kalau terlalu banyak nanti bingung, Pak. 2 dari volume tertinggi, itu yang paling ngaruh kan. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, di sini baru ketahuan Pak demand-nya terbesar untuk tanggal 6. Memang ada yang jualan, tapi yang jualan gimana? Kecil ya. Yang jualan tuh dibandingkan demand. Makanya harga koreksi dikit. Jadi untuk ATO ini masih oke. Memang ada yang jualan, tapi dibandingkan demand-nya kalah ya. Jadi ATO masih oke, masih akan lanjut. Pak Angelo, ini kalau pakai Marvel itu berarti jual di harga berapa nggak bisa ditentuin dahulu ya? Bisa di beberapa situasi bisa kita cari ke belakang resistance yang gede. Kalau untuk ATO kan memang dia naik terus. Coba lihat sebelumnya ada nggak resistance yang gede? Nggak ketemu ya.
nggak ketemu. Jadi kita nggak bisa temukan target jual kita. Untuk kasus Atto, kita jualnya hanya kalau confirm ada big player yang jualan, itu aja. Dengan selling pressure lebih gede daripada demand power-nya. Dan itu sudah terjadi ya, harus sudah terjadi ya. Belum ada selling pressure yang gede, Pak. Kalau yang tadi kita lihat, itu bukan saatnya jualan, malah saatnya kita tunggu sampai dia turun untuk bisa tambah barang. Karena ini hanya pullback, koreksi. Kalau trader kan pullback itu dimanfaatkan untuk tambah barang ya. Koreksi tambah barang. Kalau reversal menjadi bearish, nah itu baru harus TP, harus jualan. Pullback itu karena candle-nya masih jauh di atas kotak hijau itu, Pak? Bukan, karena demand-nya lebih besar daripada selling pressure-nya, Pak. Big player masih pegang banyak dibandingkan jualannya. Iya, ya. Iya, Pak. Kalau BRI, Pak Angelo? BRI. Nah, kita cari volume spike terdekat ya. Ini volume spike belum ketahuan nih apa, Pak. Yang ini sudah ya. Memang demand, tapi ini nggak ketahuan. Nah, kita harus pecah. Itu di tanggal 5 ya. Ternyata selling pressure, Pak. Berarti berat. Ini lebih gede daripada demand-nya nih. Jadi dia memang turun, rebound, tapi ini masih kita anggap technical rebound ya, karena selling pressure-nya gede, dia nggak berhasil tembus ini ya. Jadi kita butuh demand yang baru, supaya bisa lebih yakin kenaikan akan berlanjut. Jadi untuk BBRI, ya jangan dulu. Berarti Bapak itu bisa memecah untuk tanggal-tanggal yang lalu bisa ya? Bisa. Ini intraday bisa historis ke belakang, Pak. Bisa kelihatan ke belakang. Ini untuk mendukung volume spike yang kita temukan di daily, yang nggak jelas nih apa, kita bisa temukan di intraday-nya. Jadi lebih bisa, kesimpulannya bisa lebih valid. Apakah itu demand atau supply. Wood ya. Ya, Wood, Pak. Kita cari volume spike terdekat. Nah, yang terdekat ini demand, Pak. Ada demand yang gede banget. Selling pressure-nya kalah gede. Tapi sekarang karena baru jualan, dia lagi turun. Turunnya ke area demand nih. Nah, biasanya di area demand turun ini, besoknya ini langsung rebound. Biasanya begitu. Jadi, kalau kita gunakan chart ini, ya ini saatnya untuk beli. Untuk Wood. Wood ya. Iya, ya. Pak, mungkin bisa dilanjut dengan punya Bapak, Pak? Yang explore tadi? Ya, sambil di... Oke, kita sampai yang 20, Pak ya. Yang 20. Karena di bawah 20 itu pasti banyak sekali. Iya, iya, Pak. 20 berarti kan yang paling enggak peluang untuk bisa profit kalau benar 20%, kan lumayan Iya, tuh. iya, Pak. Waktunya MCAS ya. cukup. Nah, MCAS ini selling pressure masih jauh di atas nih. Sekitar 30% ya. Dari harga terkini. Nah, kita mau lihat sekarang demand-nya gede nih. Di mana selling pressure terdekat ini masih kalah, berarti ini masih akan tembus nih, Pak. Masih akan tembus karena ini demand-nya lebih gede. Di mana jualnya? Oh, ini udah gede, berarti di sekitar sini Pak jualnya. MCAS ya? Ya, MCAS di sekitar 12 berapa nih ya? Coba kita cek. Sekitar 13.175 Pak, di situ jualnya. Lumayan ya. 13.175. Lumayan. MCAS bagus nih. Karena saat ini demand yang masih lebih gede daripada selling pressure di area harga ini. Di sini baru ada selling pressure yang lebih gede nih daripada demand. Ini resistance yang lebih kuat daripada support ini. 13.000 Pak harganya, Pak? Ya, 13.175 atau paling rendahnya. Sama apa? MCAS ya? MCAS. Oh, 13.000 MCAS. Dia sudah pernah berapa nih? 14.6 ya. Coba pernah 14.6 nih. Kayaknya baru mulai dibeli nih sama big player-nya, lumayan gede. Di sini dia jualan tapi kalah gede ya dengan kekuatan belinya, jadi peluang untuk tembus lebih besar.
Kecuali kalau tiba-tiba muncul selling pressure baru yang gede, ya berat. Jadi kita memang lebih kepada pertimbangan lagi tunggu big player-nya. Kalau dia nggak pasang selling pressure gede, ya kita masih aman. Temas. Temas ini volume spek terdekat ini, tapi ini nggak ketahuan nih apa nih tanggal 13 ya, kita lihat nih. Intraday tanggal 13 masih demand ya, masih demand, tapi kita pecah lagi karena ini terlalu gede kisarannya ya, dari 12.30 ke 1.500-an. Kita mau lihat fokusnya di mana itu supportnya. Oh, dan ternyata dia memang gedenya di atas tadi yang kisarannya gede itu. Jadi itu lebih ke arah selling pressure ya. Ini lebih spesifik. Berarti Temas jangan dulu. Karena yang gede itu di atas ada, yang demand tadi udah nggak kebaca ya. Karena gedean di atas. Dan setelah itu jualan terus nih. Ini jualan, coba di sini jualan lagi. Ya, ini jualan lagi ya. Jadi untuk Temas jangan dulu. Lebih banyak jualannya daripada belinya. Pura. Nah, ini secara daily ya. Ada demand di situ. Ini nempel, kita pecah supaya lebih fokus. Supportnya masih terlalu luas. Resistance juga masih terlalu luas. Coba kita cek di mana supportnya lagi. Nah, supportnya di sini nih. Resistance di sini. Nah, ini berarti cocok nih untuk kita putuskan kita mau mulai collect ya. Karena dia sudah ada di area demand dan mulai berhenti turunnya. Jadi pura cocok nih untuk kita collect. Berikutnya, nah, capital gain-nya ya ini. Sampai di 78 ya. Berikutnya, PSGO. Nah, kalau yang kayak gini-gini nih, dia tarik terus selesai, tarik terus selesai, ini kecenderungannya nih, ini harus hati-hati sampai kayak gini, mainnya cepat. Ada volume spek terakhir gede banget, kita mau lihat itu apa? Kayaknya sih selling pressure. Kalau lihat karakternya. Ya, ini udah selling pressure. Di tanggal 5-nya lebih kecil lagi. Oh, ternyata untuk yang 5 menit di sini ada demand cukup besar. Bersaing dengan selling pressure-nya. Tapi kalau ini selling pressure ya, coba kita cek. Kalau ini selling pressure berarti kalah demand-nya. Coba kita zoom. Supaya demand-nya hilang. Ya betul ya, selling pressure. Dua selling pressure ini akan mengalahkan demand, berarti ini bakal tembus ke bawah. Jadi jangan dulu PSGO. Ingat kita selalu cari volume spek ya, untuk melihat pengaruh yang paling mempengaruhi ke harga. Jaya. Nah, ini Jaya konsolidasi kayak gini biasanya sih udah mulai jualan dia sebetulnya selama konsolidasi itu. Nah, coba kita pecah, ya kan? Selling pressure lebih dominan ya daripada demand-nya ya. Kita pecah lagi. Iya. Ini ada demand, coba lihat selling pressure-nya. Ada lagi nggak gede di atas? Gede ya, kalah jauh demand-nya. Terus dia jualan lagi di sini, ya berarti bakal kalah demand-nya. Jadi untuk Jaya jangan dulu. Pak, MTEK Pak, mungkin Pak. EMTK. Ya, EMTK. EMTK. Wah, keren nih. Tapi kita harus hati-hati, ada volume spek nih. Yang di chart daily belum ketangkep. Coba di intraday ketangkep nggak? Walaupun dia udah beli banyak banget ya di tanggal 22 tuh. Oktober. Nah, ini masih terlalu gede kisarannya. Kita persempit lagi support resistance-nya supaya kelihatan fokusnya kemana itu. Nah, ini masih coba 5 menit. Tuh. Wah. Ini ada demand, berhasil menyebabkan rebound ya. Ada selling pressure, tapi coba cek ada selling pressure lagi yang oh ini makanya dia berhenti naiknya, ada selling pressure baru Pak di sini. Jadi jangan ini tambah ini kalah ini Pak. Ini bakal ada koreksi lagi ke bawah, ini technical rebound berarti ini.
karena sudah ada selling pressure yang baru. Iya, ya. BABP, Pak. BABP. Kita lihat dulu daily-nya. Wah, jualan terus nih BABP. Jadi jangan dari daily aja udah kelihatan serem, Pak. Jualannya gede banget tuh. Jangan. Dan ini baru jualan lagi nih kemarin nih pasti. Tuh, baru jualan lagi tuh kemarin. Sama gede. seperti agro, Pak, ya? Ya, sama seperti agro tadi. Iya, ya. BBYB, BBYB Pak. ya. Nah, ini demand power-nya gede, tapi jauh di bawah ya. Coba kita lihat yang terdekat. Nah, ini kisarannya gede kan, kita harus pecah. Kalau enggak, bingung di sebelah mana persisnya supportnya. Paling rendah memang di sini. Coba kita pecah ke 60, ada ketemu demand nih, Pak. Coba lihat selling pressure-nya. Oh, jauh di atas. Ya, nggak terlalu jauh sih. Tetapi ada volume spike lagi nih di sini. Kita mesti lihat ini apa. Pecah lagi. Dan ternyata demand dua-duanya nih. Di mana selling pressure yang cukup gede. Di sini ya, cukup gede nih. Di sekitar 2.650 itu cukup gede. Jadi yang demand di sini pasti nggak kuat nembus dia. Maka itu capital gain-nya, Pak. Dari 2440 ya sekitar sini. Kalau kita beli ya jualnya di sekitar situ tadi yang ada selling pressure gede banget sampai demand-nya hilang. Nah, hilang kan demand-nya. Karena ini gede banget ini resistennya. Kekuatan selling pressure-nya di sekitar 2650 sekitar segitulah. Besok 2450 boleh beli, Pak, ya? Ya, betul. Hajar kanan, Pak. Gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau tadi ada pullback, ini cukup kuat nih demand-nya. Ada dua demand yang gede nih. Ini supportnya cukup kuat nih. Iya, iya. Yang kalau PTBA, Pak? PTBA. Wah, ini jualan gede, Pak. Dari daily aja udah kelihatan ya, serem. Ini juga jualan. Ini jualan gede, jadi jangan, Pak. Ini lanjut turun ke bawah. Jelas. Era, Pak? Era. Wah, ini juga jualan terus. Berat nih, Pak. Nah, ini ada volume spike terakhir gede. Kita mau lihat ini. Apa mungkin akan ada technical rebound karena itu demand ya. Coba cek. Ini gede juga, belum ketemu. Itu apa? Pecah lagi ke 15 menit. Belum ketemu juga itu apa? 5 menit. Belum ketemu. Coba 1 menit yang terakhir nih. Dan ternyata yang 1 menit juga belum ketemu, Pak. Jadi belum jelas. Tapi kalau secara garis besar sudah jelas ini jualan. Ini aja nih yang belum ketahuan. Tapi peluangnya sih akan selling pressure juga sih. Iya, iya. Untuk AGII, Pak? AGI. AGI. Ini ya, AGI ya? Ya, ya. Aneka gas. Wah, ini ada jualan gede itu. Iya, jualan juga, Pak. Nah, ini volume spike terakhir itu apa? Kita cek. Ada demand ya. Ada demand. Selling pressure yang gede di sini. Kesempatan sih capital gain nih ada, Pak. Ke sekitar 16.50 kali ya. 16.50 ya, sekitar situ. Belinya ya di sekitar sini. Ada demand soalnya. Ini ada selling pressure tapi kalah sama demand ini. Coba kita zoom lagi. Ini juga demand tuh. Ada dua demand. Ini sama ini supportnya nih. Ini bakal kalah, ya, bakal ditembus. Ini yang akan sulit ditembus. Jadi ya segitulah capital gain-nya untuk AGI. Tapi Boleh, Pak, kalau ya? untuk lebih dari itu kita butuh demand yang baru ya. Adaro, Pak. Adro, Pak. Adro. Nah, coba kita cek volume spike terdekat. Nah, demand-demand semua. Ini ada volume gede, kita mau cari, kita pecah. Kayaknya sih oke ya. Iya. Oke. Ini juga ada gede, nggak ketahuan nih tanggal 6 apa. Pecah lagi. Belum ketahuan tuh yang tanggal 6. Tapi ini udah demand nih. Ini udah demand yang ini nih. Kita zoom tuh udah demand ya. Tapi ini belum ketahuan. Ini udah selling pressure.
Nah, kalau ini demand itu berarti mantap. Pecah lagi. Oh, sayang sekali. Selling pressure ya. Selling pressure. Jadi demand ini ada itu lagi. Nah, coba 1 menit, Pak. Siapa tahu 1 menit bisa ketahuan jelas. Dengan selling pressure tadi. Kalau kalah, ya berarti lanjut naik. Ini ada demand, ada selling pressure yang cukup luas. Coba kita lihat demand-nya lebih gede nggak? Hilang, soalnya terlalu kecil window-nya. Ada sekitar di 50.000 itu di mana? Oh, masih bisa menang ya, ada 2 demand ya. Sama-sama di sekitar 50-an di sini angkanya. Di 50-an ya. Resisten di sini. Jadi untuk Adro secara intraday oke. Ini berarti dia bisa tembus nih, Pak. Yang di resisten 2310. Jadi masih oke nih untuk Adro ya. Masih oke. Kalau dia tembus ini berarti ini kan jadi demand, berarti ini kalah selling pressure-nya. Ini lebih gede. Ditambah ini lagi, berarti bakal tembus ke atas. Masih oke. Puri, Pak. Apa tuh? Puri. PURI. Pure. Puri. Oh, ini selling pressure gede banget. Kalau kita percaya supaya lebih fokus lokasi support resistance. Kelihatannya yang lebih dominan ini selling pressure, Pak. Ini supportnya udah ditembus beberapa kali ya, jadi semakin berkurang validnya. Tapi selling pressure belum pernah ditembus nih resistennya. Jadi jangan dulu nih untuk Puri. Masih belum oke. Nelly, Pak. Nelly. Ya, NELY. Itu Puri juga cuman 100 juta rupiah rata-rata nilai transaksi per hari, Pak. Itu nggak direkomendasikan banget. Nah, ini juga jualan. Ada demand tapi gedean selling pressure. Nah, ini yang terakhir kita lihat nih. Kalau demand itu ada harapan. Wah, gede banget tuh. Ini bandarnya, big plan-nya sadis ya. Sadis banget. Coba yang terakhir. Nah, sayang sekali yang terakhir paling gede itu nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan, Pak. Jadi kalau dia tembus ke atas 4346, berarti ini confirm demand juga nih, yang gede nih, yang paling gede. Demand-nya baru ketemu 1 yang confirm untuk jadi support ya. Kalau ini demand, berarti ada support baru sini, berarti oke banget tuh. Jadi tunggu besok 346 tembus ke atas, oke itu. 346, Pak ya. 346, oke. Ya. Mungkin kembali ke sahamnya Bapak, Pak. Oke. Yang pertanyaan sudah belum ada nih. Wins ya terakhir ya. Wins. Ada pressure, coba kita pecah. Oh, lebih banyak di jualan. Jadi kelihatannya ini bakal tembus ke bawah. Oke, berikutnya ada 19, Pak. Kita lihat yang 20 ke atas saja. Ya, 20. Oh, sudah habis ya? Ya. Sudah habis, Pak ya? Habis yang 20 ke atas. Ini, Pak, SDMU, Pak. Ada pertanyaan, Pak, titipan. SDMU. Ini hari ini gede banget ya. Coba kita cek. Nah, kayak gini-gini. Nggak ketahuan ya, karena gedenya di atas. Di arah nih gedenya. Oh. Jadi kita belum bisa pastikan. Gitu, Pak ya. Ship, Pak. Ship. Takutnya gede di atas tuh jualan. Ntar kebagian nyangkutnya deh. Nah, ship. Kita lihat yang gede ini ya, itu apa ya, tanggal 3 atau 4 tuh. Dan ternyata itu bukan support, bukan resisten, karena udah tembus atas, tembus bawah. Berarti kita harus cari yang terdekat
volume spike-nya, dan itu adalah selling pressure. Jadi untuk SHIB belum ya, belum bagus. Belum bagus Pak ya. BBMD Pak. BB, MD. N, M. MD. Ya, M. Oh, Nah, baru nih ya kayaknya. lama Pak. Lama ya, baru dengar. Wah, luar biasa ini. Ini big plan-nya ugal-ugalan, Pak. Ekstrim banget high low-nya. Yang terakhir ada hijau 2 gede tuh Pak. Amatir nih big plan-nya. Big plan itu bukan berarti jago trading ya. Cuman punya dana gede aja. Tapi belum tentu tradingnya bagus. Masa cari rugi Pak? Tapi tetap aja kalau dia nggak canggih, dia bisa ada ruginya, Pak. Oh, Kalau nggak ada berarti yang kalau nggak ada yang mau beli lagi gimana barangnya? Dia mau jualan. Nah, ini nggak jelas nih. 1 menit aja udah dalam waktu 1 menit pergerakannya itu dari 1980 ke 2380. Ini kan berarti nggak ini ya, nggak tradingnya nggak pro. Kelihatan, Pak. 3 saham seperti ini Pak. Ya, 3 saham seperti ini. 3 saham. Iya toh, kan Bapak ngulas 3 kan nggak jelas. Iya, ini cuman 100 juta 100 juta rupiah per hari ya rata-rata trading Indonesia. Iya, iya, Duit, iya. Pak. Pak ya, Pak ada pertanyaan Pak. Saat ini tuh IHSG sebaiknya untuk invest atau untuk trading Pak? Kalau bicara invest itu udah pasti jangka panjang ya. Oh, jangka panjang ya. Jangka panjang ya. Jadi kalau saat ini mau invest atau trading, ya tiap waktu bisa ditanya tentang itu. Biasa kalau orang mau invest, nunggu harga lagi di bawah-bawahnya ya. Oh gitu Pak ya. Kalau sekarang ya memang lagi konsolidasi. Iya Pak, kalau untuk yang saham baru di RMA bisa nggak Pak ya? Bisa tapi harus intraday ya. Kalau nggak ketangkap historisnya. DRMA. Nah, cakep nih Pak. Ini demand-nya gede, tapi kisarannya terlalu gede ya. Kita pecah supaya bisa lebih fokus. Wah. Baru ketahuan itu. Nah, ini ada yang jualan gede nih. Coba kita pecah lagi. Memang benar gede nggak? Oh iya, baru ketahuan. Mulai jualan. Jadi intraday kita bisa lihat dia mulai jualan, Pak. Ini yang punya hari ini? Ini 2 hari nih, 2 hari Oh, terakhir. 2 hari. Oh. Nah, ini jualan. Nah, itu muncul. Ada yang tampung juga di bawah ya. Jualan lagi tapi Pak. Ada yang tampung di sini, tapi Nah, terus Pak. jualan lagi di sini. Nah, turun tuh. Kalau toh ada demand ini masih kalah gede yang jual. Coba lihat lebih jauh. Udah nggak kebaca lagi. Mesti lebih gede. Nah, ini masih kalah demand-nya dengan selling pressure. Jadi kelihatannya akan mulai koreksi dulu nih. Untuk jangka pendeknya koreksi dulu. Untuk jangka panjangnya sih masih belum confirm ya, bearish ya. Ini mungkin akan pullback dulu ke sini, Pak. Iya, ya. Yellow, Pak. Yellow. Ayo Bapak Ibu silakan ketik ya. Ya. Waktu tinggal 10 menit. Yellow jangan dulu nih, Pak. Masih jualan tuh. Iya, masih jualan dominannya. Ada demand tapi jualannya ini bertambah ya. 1, 2 di sini. Nambah terus yang jualan. Demand-nya belinya cuma sekali. Jualannya beberapa kali tuh. Jadi konsolidasi ini digunakan oleh Big Trade untuk distribusi. Iya, iya, iya. Untuk dia Pak, BRMS Pak. Wah, jualan gede nih. Jadi dari sini aja udah kelihatan jangan. Kita zoom aja nggak ketemu demand tuh. Oh, ada sih kecil ya. Tapi udah ditembus ke bawah juga. Jadi udah nggak valid demand-nya. Hanya perannya sebagai support resisten biasa. Ini yang masih valid nih. Kuat resistennya. Untuk Astra Pak, ASII Pak. Dia beli sekali sini. Tapi setelah itu jualan lagi. Dia tampung di bawah ya. Ini jualan nggak? Nah, jualan lagi di sini. Jadi lebih banyak jualan masih daripada belinya. Itu yang terakhir Pak, yang kanan Pak, ada volume spike Pak.
Nah, ini belum Nah, ketahuan ya. Kita oh, lihat ya. Ada demand, ini ada selling pressure. Jadi capital gain-nya di sini. Tipis ya. itu tipis ya. Nggak menarik, Pak. Terlalu tipis. Oh, tipis ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak. MPPA, Pak. MPPA. Iya, ini juga jualan terus. Waduh. Waduh, jualan terus. Ini ada gede terakhir nih, coba cek. Belum ketahuan, pecah lagi. Nah, demand. Wah. Demand. Coba kita lihat di 5 menit lagi. Wih. Oh, di 5 menit ada satu nih. Takutnya Iya. ini malah jualan di sini nih. Kita lihat 1 menit ya. Oh, enggak demand dua-duanya. Jadi ini oke. Boleh, Pak, Tapi ya. jangka pendek banget. Sampai kemana nih? Ini lumayan loh. Nggak ada selling pressure gede di atas intraday. Coba lihat 15 menit ya. Baru kalau 15 menit bisa ketahuan nih. Nah, itu. Oh, Wah, lumayan, Pak. lumayan sih nih. Ini juga bukan selling pressure sebetulnya, ini resisten biasa. Jadi peluang ditembus juga masih ada ya. Besok boleh nubruk, Pak. Boleh Pak. HK. Nah, ini yang nih resisten benar nih. Berarti ini demand ya. Ini demand, ini selling pressure imbang ya, capital Ya. gain-nya ini 430 lah tuh. Lumayan, Pak, ya. Lumayan. Iya. Pak, ini ada peserta yang bertanya, bagaimana kalau langganan tuh di mana, Pak? Tadi di ini saya di Mungkin bisa dibuka, Pak, itu Pak, di-share, Pak. share ya ininya. Mungkin sama ibu-ibu, bapak bisa dicatat atau bapak bisa share di kolom chat, Pak. Oh ya, Ya, bisa bapak kontak. ibu tolong di copy paste ya supaya nanti nggak hilang. Nah itu Pak, WhatsApp itu WhatsApp. WhatsApp ya, Ibu Linda ya. Iya. 0813 1129 0113. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi beliau ya. Pak, kalau dari Syukor acara ini apa ada di Pak spesial? Boleh Pak, Harga? nanti koordinasi dengan Bu Linda. Ada privilege dari peserta ini. Gitu Pak ya. Iya ya. Ya Pak Misal, nih waktu sudah malam ya. Besok Bapak Zoom rutin ya setiap hari Jumat ya dengan Eyang ya, Eyang Ratman ya. Mungkin Ya. ada kata-kata terakhir Pak untuk sebelum penutupan untuk acara ini Pak. Atau gini Pak, pasti Bapak dalam benak pikiran Bapak punya saham unggulan Pak. Nah kira-kira apa Pak? Kita bisa ngekor nih Pak. 3 aja Pak, nggak usah Saat banyak-banyak. ini belum ada Pak saham unggulan karena lagi berat. Tapi Ya. yang bisa kita coba tadi yang cocok untuk beli itu yang sudah kita kupas lalu cocok untuk beli. Oh gitu Itu ya. ya bisa kita pilih ya. Iya. Cukup banyak Pak, ada 10 lebih Pak. Iya. Iya Pak, iya Pak Angelo. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu-ilmunya Pak Angelo Misal. Sama-sama Pak Tekjen. Mungkin Semoga ada kata-kata bermanfaat ya. terakhir Pak Angelo. Mungkin bisa buat wejangan ke Bapak Ibu peserta supaya bisa sama seperti Pak Angelo. Ya. Kita kadang kalau trading udah beli lalu harga tiba-tiba turun, itu nggak selalu turun itu berarti bearish ya Kak. Seringkali big trade itu ingin kita jadi baper. Jadi kita harus cek dengan metode tadi tuh, lihat di chart volumenya, cari support terkuat di mana. Kalau harga turunnya itu masih di atas support itu kita masih bisa tenang, nggak usah khawatir. Kalau nembus support dari big player, nah itu baru kita khawatir tuh harus lari. Tapi selain dari itu, kalau masih di atas support big player, apalagi demand-nya lebih gede daripada selling pressure, itu hanya kesempatan kita tambah barang atau hanya kesempatan big player lagi mau bikin kita baper. Jadi jangan sampai takut lah. Kebanyakan kan beberapa ya takut jualan. Begitu jual harga naik. Sehingga sering jadi meme tuh. Saya beli harga turun, saya jual harga naik. Ya itu karena big player suka begitu ya bikin kita baper. Jangan mau dibaperin sama big player. Begitu Pak ya.
Tapi harus kuasai ilmunya, Pak. Ya, price and volume analysis itu paling bagus ya untuk bisa lihat harga masih aman atau enggak. Begitu Pak ya. Iya ya, Pak, kapan-kapan ke Surabaya Pak. Siapa? Bikin acara yang besar Pak. Siap. Iya ya. Terima kasih ya Pak Angelo Michel. Saya minta maaf ya jika ada kekurangan, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian kami ucapkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf ya jika ada kekurangan. Selamat malam dan semoga Tuhan memberkati kita semua ya. Salam sehat selalu, salam cuan bagi kita semua. Termasuk Pak Angelo, salam cuan. Terima kasih, Ya, salam makasih. cuan. Ya. Salam CHC Pak. Apa itu Pak? Capek hitung cuan. Oh, bisa aja Pak. Iya ya. Ya, selamat malam Pak Angelo ya. Terima kasih Selamat malam banyak. Pak Tekjen, selamat malam semua. Dadah. Nah, Saya izin live ya. siap, Terima kasih. izin juga.